Sembari menunggu yang lain, saya coba menampilkan ini dulu. Yes. Untuk kegiatan siang hari ini nanti saya sekalian minta tolong ditampilkan LK 2.2 nggih yang udah diisi nih. Ada yang sudah mengisi LK 2.2? Ya, nanti minta tolong ditampilkan sekalian. 26. Kita mulai saja nggih Bapak Ibu, nanti teman-teman bisa menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, masih semangat nggih? Insya Allah masih Pak. Sudah mulai terasa haus sedikit. Nggak apa-apa, kita tetap semangat untuk belajar, dan memang modul 6 adalah modul terakhir untuk pendalaman materi. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah
mengalami proses ini selama hampir 6 hari ya. Dan mungkin Bapak Ibu banyak yang masih bingung karena sebenarnya tidak mungkin menyelesaikan satu modul itu dalam jangka waktu 1 hari. Saya pun kalau ngajar satu modul itu biasanya 1 semester Bapak Ibu, bukan 1 hari. Kalau 1 hari itu udah kayak pakai kekuatan apa ya, supranatural. Bisa selesai dalam waktu 1 hari. Alhamdulillah tim kita itu banyak, teman-teman kita banyak, sehingga kita bisa berbagi tugas dan masing-masing bisa mempresentasikan. Akhirnya kan mau nggak mau kita mendapatkan, biarpun itu sedikit nggak apa-apa, sedikit itu lebih baik daripada tidak sama sekali nih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa belajar sendiri, mungkin penjelasan dari teman kurang begitu jelas, bisa belajar sendiri, bisa cari-cari informasi sendiri, bisa belajar lewat YouTube, lewat online gitu ya, banyak sekarang buku-buku bisa dibaca-baca atau lihat ya. Pada dasarnya memang tidak mudah menyelesaikan modul setebal itu dalam waktu 3 jam. 3 jam ya, 150 menit, karena memang web meeting kita itu dijadwalkan 150 menit untuk kegiatan pertama. Untuk yang kedua ini sekitar 50 menit. Tapi tidak apa-apa, karena prosesnya masih panjang. Besok Bapak Ibu akan lanjut ke materi pedagogik dengan dosen yang berbeda. Mungkin nanti tidak akan ketemu saya, karena saya pakarannya itu bukan pendidikan. Nanti akan ketemu dengan dosen-dosen yang mempunyai kepakaran di bidang ilmu pendidikan. Nah, pada kegiatan siang hari ini kita akan melakukan penguatan, kemudian mempresentasikan hasil dari diskusi di forum diskusi ataupun soal-soal yang sudah dibuat. Nanti minta tolong beberapa teman untuk presentasi, dan saya ingin melihat LK 2.2 nggih, yang diupload itu. LK berapa Bapak Ibu? LK2. Pak. LK2, oh ya, LK2. Nanti minta tolong ada yang menampilkan LK2. Saya kemarin tuh sebenarnya di modul 3 itu kelupaan menanyakan LK2. Nggak apa-apa, nanti kita coba lihat LK2 di modul 6 ini. Begitu nggih Bapak Ibu? Iya, Pak. Siapa yang mau mencoba sesi pertama, silakan. Nanti kita berikan masukan. Kalau bisa masing-masing kelompok ada perwakilan ya, 2 orang gitu. Kelompok 1 2 orang, kelompok 2 2 orang, kelompok 3 2 orang, kelompok 4 2 orang. 8 orang saya rasa sudah cukup mewakili di masing-masing kelompoknya. Dari kelompok 3 dulu mungkin, silakan. Siapa yang mau mencoba? Sudah 35 pesertanya. Ada kelompok 2, kelompok 3? Ada? Saya membaca diskusi yang sudah Bapak Ibu buat, kebanyakan pada mengeluhkan KB 3 ya, KB 3 dan KB 4 sepertinya. Berapa masih bingung untuk yang KB 3, pertanyaan nomor 1 ya, sama KB 4, pembuktian menggunakan bukti tak langsung sama aturan bersyarat. Silahkan, kelompok 3 ada yang mau mencoba presentasi? Tidak ada? Atau kelompok yang lain dulu yang sudah siap? Bapak Ibu, suara saya terdengar. Bu Anis, silakan Bu Anis.
Monggo Bu Anis. Bu Anis. Kalau Niki, PPG, pripun, Pak? silakan Bu Anis menampilkan hasil diskusi dan presentasinya. Sudah jadi belum? Sampun. Oke. Sama LK-nya sekalian ya, Bu? Nggih. LK-nya udah jadi belum? Nggih, Pak. Sampun. Oh, alhamdulillah. Ya. Pripun niki, Pak? Yang presentasinya dulu Niki aja. masih jenengan. Oke. Oh ya, sebentar. Presentasi Saya stop dulu. Sudah. Bismillah. Presentasi sekarang. Seluruh layar Anda ngeten apa? Bu, pakai yang jendela aja. Aku pakai jendela. Ya, sekalian belajar Bapak Ibu yang belum pernah membagikan PPT, sekalian belajar. Jendela. Ya, pakai tab jendela. Jendela, terus milih yang Diklik file jenengan yang mau dibagikan mana, diklik. filenya. Ini apa ya? Waktu kan kelihatan ya. Dipilih filenya, terus diklik, baru dibagikan gitu. Sebentar. Masa ini? Tapi saya nggak milih ini. Ya betul. Si loading. Sampun ketinggal dereng. Belum, Bu. Belum. Bentar. Ya, masih loading. Nggak keluar. Ya ampun. Ulangi. Tapi di sini sudah nggak bisa. Saya sebentar hentikan dulu. Nih, kok nggak hijau sih? Nampak ini, Bu, LK-nya. Punya saya aja. Oh, ini. Mau dipresentasi. Oh, ini punya Bu Ratna ini. Sebentar dulu aja. Oh, Bu Anis dipresentasikan. Ketisian. Waduh, lah kok iki. Nggih. Loh, lah kok keluar? Nggak mau keluar. Piye to? Nggih sih. Untuk yang LK2 sebentar. Mimpi kae. Tegak ndi Mam? Tuh, saya lupa naruh LK2. Aduh, sebentar. Atau Saya PPT-nya sebenarnya dulu. sudah menyiapkan yang soalnya tadi sudah, Pak. Cuman menampilkannya ini tidak bisa. Oh, Untuk yang LK-nya belum keluar. dicoba Ini dulu, Bu. sudah Harus bisa loh ya, harus bisa. Niki sampul tampil apa dereng? Belum, Bu, Belum. masih kosong. Jenengan belum ngeklik. Kosong ya Allah. Pilihan filenya mungkin belum, Bu, belum diklik. Pilihan filenya. Ya, dibuka dulu, Bu. Filenya dibuka dulu. Filenya ini. Oke, jangan saking contoh data satu atau dari pasti saya buka dulu. Belum. Sampun. Aduh, lah kok turun. Ini pada sudah buka file saya. Aduh ya Allah. Diklik Nggak tahu, terus Pak. baru dibagikan gitu, Bu.
diklik itu apa filenya? Filenya diklik, kan terbuka. Terus baru Sudah. dibagikan. Ada kolom biru bagikan gitu jenengan klik. Kolom biru man. Itu di file jenengan itu. Enggak, sebentar. Oke, Ibu Anis perlu waktu. Iya. Mungkin yang lain dulu, ya, sembari menunggu persiapan dari Bu Anis. Yang lain mungkin Pak Hamdan, silahkan Pak Hamdan. Saya coba lagi dihentikan. Iya, Pak. Oke, silahkan. Terima kasih. Kok ini? Iya. Sudah, Pak? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mau menampilkan tentang LK2 lembar kerja refleksi modul 6 logika matematika untuk kelompok 3, mewakili kelompok 3. Di sini judul modul, judul kegiatan belajar atau KP, logika matematika, kalimat pernyataan dan tabel kebenaran. Yang muncul 2, ini Bu Anis nih, PPT. Tautologi dan kontradiksi. 3, aljabar proposisi dan argumen. 4, aturan bukti bersyarat dan bukti tak langsung. Pak Hamdan, 1, PPT-nya tidak nampak, Pak. Diulang, Oh, Pak. belum nampak, Pak. Oh, Stop sharing dulu. Oke. Diulang, Pak. Sebentar, Pak. Ya. Sudah kelihatan, Pak? Sudah. Sudah, Pak. Oke, saya ulangi lagi. Pada kesempatan ini saya mau menampilkan tentang LK2 dari kelompok 3, lembar kerja refleksi modul 6, logika matematika, bidang studi matematika, jurnal harian. Yang pertama judul modul, judul kegiatan belajar atau KP, terus logika matematika. 1, kalimat pernyataan dan tabel kebenaran. 2, tautologi dan kontradiksi. Terus 3, aljabar, proposisi dan argumen. 3, aturan bukti bersyarat dan bukti tak langsung. Nomor 1, uraian. Uraikan hasil diskusi bersama teman dan dosen mengenai pemecahan masalah dalam memahami materi yang mengalami kesulitan. Respon atau jawaban untuk KB 1 dan 2
belum menemui materi yang sulit. Untuk KB3 terdapat materi yang sulit yaitu aljabar, proporsional, dan argumen, yaitu penerapan hukum aljabar, proposisi, solusinya dengan melihat dan menerapkan dengan melihat hukum-hukum. Untuk materi metode inferensi terdapat kesulitan ada di penerapan metode inferensi, solusi dengan cara menerapkan metode dengan melihat tabel dan coba mencocokkan dengan metode Inferno. Untuk KB4 terdapat pembuktian bersyarat dan pembuktian tidak bersyarat. Kesulitan yang dijumpai yaitu syarat-syarat dan simbol-simbol, solusinya sama dengan KB3, yaitu melihat syarat-syarat dan hukum yang berlaku di materi bukti bersyarat dan bukti tidak bersyarat. 2. Uraikan hasil diskusi bersama teman dan dosen mengenai miskonsepsi di modul ini. Respon atau jawaban, membaca pembuktian dengan metode Inferno dan memahami penjelasan dari bukti langsung dan tidak langsung. 3. Hambatan yang dialami pada pembelajaran analisis materi, pembelajaran berbasis masalah di modul ini. Respon atau jawabannya, hambatan yang dialami yaitu KB3 dan KB4 tidak diterapkan di sekolah, khususnya di saya SMK ini. Jadi merupakan informasi lama, tapi baru sehingga harus memahami kembali KB3 dan KB4. Terus yang keempat, hal yang akan dilakukan untuk sukses di pembelajaran modul berikutnya. Jawaban atau responnya, memahami modul dengan seksama dan merdeka belajar, atau belajar dengan teman sejawat, teman guru, sumber-sumber dari buku atau internet, atau dari dosen. Demikian penjabaran dari LK2, perwakilan dari kelompok 3. Mohon masukannya dari Bapak Ibu, terutama Pak dosen, Pak Ferry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang guru matematika itu susah membuat kalimat ya. Kalimatnya bulat. Tapi kurang lebih saya menangkap lah maksudnya apa. Tapi memang anak matematik itu susah membuat cerita. Gak apa-apa ya. Kurang lebih memang kayak ini kata-kata hal yang lama tapi baru. Kalau kita baca sekali lagi jadi nggak apa-apa. Mungkin kurang lebih apa yang ditulis menjadi apa yang dirasakan selama 1 hari ini ya Pak Hamdan ya. Iya Pak. Oke, nggak apa-apa. Harus tetap semangat dalam belajar. Untuk materi yang mau dipresentasikan apa Pak Hamdan? PPT-nya? PPT-nya. Oh, Oke. iya. Bentar Pak. Ngajar di SMK nggih? Nggih Pak, ngajar di SMK. Logika matematik ada? Logika ada Pak. Oh ada. Cuman masih dasar Pak, masih sampai di implikasi. Oh sampai di implikasi ya. Nggih. Mungkin untuk PowerPoint-nya saya beri kesempatan ke anggota lainnya Pak. Ini saya belum siap ini. Oh belum siap ya. Di close dulu. Oke Pak. Oke. Bu Anis mungkin sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jendela. Terus ini ikan. Belum. Sudah. Aduh. Sampun apa?
Sudah. Nah, udah. Ini tadi saya belajar bersama dengan Bu Erna. Nggak tahu soalnya benar apa salah. Cuman tadi diskusi sama Bu Erna ada hal seperti ini, saya jawab, apa nggak salah Bu, soalnya mungkin bisa jadi salah, karena R-nya di sini kan tidak tertera, tidak ada nilai pernyataan R. Cuman saya membuat kesimpulan sendiri, nanti mohon bantuannya, kalau ada salah mohon maaf, ini juga belajar, mengulang kembali masa SMA. Dari dicek dulu dari setiap poin jawaban, kalau menurut saya ini bila pernyataannya ini benar, P atau negasi P atau Q ini benar, maka dianggap nilai P itu benar dan Q-nya adalah salah. Kemudian setiap pernyataan untuk poin jawabannya, untuk yang A, Andi suka makan buah mangga dan jambu, maka pernyataannya P dan Q, ini nilainya salah. Kemudian yang B, Andi suka makan buah jambu dan salah, karena di sini tadi tidak ada nilai yang R, maka saya ini mempertanyakan bagaimana nilai R-nya ini nanti didapat, padahal dari pernyataan yang sudah ada tadi hanya P dan Q saja. Kemudian yang C, P dan negasi Q. Nah, ini dianggap nilainya salah. Kemudian yang D, ini bernilai benar. Kemudian yang E, nah ini sama dengan yang B. Ini yang masih saya bingungkan. Nonton mawon Pak, tersebut. Soalnya seperti apa Bu? Di atasnya tadi ada. Soalnya ini hampir mirip dengan soal yang ada di sumatif kalau nggak salah. Itu cuman ada R-nya itu. Beda. Kenapa? Ada R-nya itu, Andi suka makan buah salak. Kalau di premisnya ada ini ada R-nya, cuman ternyata Bu Erna membuat tidak ada R. Nah ini dari mana nanti R-nya membuat kesimpulan? Saya makanya bingungnya dari situ. Tapi buat bagi saya teruskan aja. Mungkin gimana Bu Erna jenengan? Ya. Nggak apa-apa. Mungkin soalnya kurang lengkap kali ya. Atau P atau R mungkin. Enggak Pak, itu mungkin seperti pengecoh ngoten nggih Pak nggih. Ada pernyataan R itu mungkin seperti pengecoh. Pengecoh dari soal yang diinginkan. Kalau seandainya itu pengecoh, jawabannya jadinya apa sih? Tadi saya jawabnya yang D. Sistem ngawur. Nilai benar. Ya. Bagaimana Bu Erna yang membuat soal? Kalau saya membuktikannya pakai tadi Pak, ke hubungan antara niko Pak sifat-sifat dalam aljabar proposisi niko. Bisa ditampilkan mungkin? Ji, seperti Pak. Keluar dulu ya Bu Erna ya. Sampun apa Pak? Sudah. Sudah. Saya besarkan. Nah, ini tadi saya ini juga tidak tahu apakah ini benar atau salah Pak. Ini saya mencoba tadi dari pemaparan 4 kelompok tadi nggih, yang memang kelemahan saya sendiri memang di aljabar preposisi tadi nggih. Jadi saya mencoba untuk mengerjakan ini. Coba nanti kalau salah saya bisa dikoreksi Pak. Jadi di sini disediakan premis P, Andi suka makan buah mangga, Q, Andi suka makan buah jambu, dan R, Andi suka makan buah salak. Jika P atau negasi P
atau Q bernilai benar. Berarti ini soal ini sebenarnya R di sini kalau tidak dimasukkan sebenarnya tidak masalah, ngoten. Maka pernyataan berikut yang bernilai benar, maka kita konsentrasinya di pernyataan ini Pak, P atau negasi P atau Q. Ini saja kita konsentrasinya di sini. Kemudian saya mencoba tadi dari banyaknya tadi nih. P atau negasi P atau Q ini berdasarkan negasi yang ini negasi dari disjungsi, maka kita peroleh di sini adalah konjungsi, di mana di sini menjadi negasi P dan negasi P. Kemudian ini saya menggunakan hukum distributif yang P atau negasi P saya jadikan satu, kemudian dan P saya disjungsikan dengan negasi Q. Ini pakai hukum distributif. Kemudian tadi di sini P atau negasi P kalau tidak salah itu di hukum berapa? Komplement. Komplement kalau tidak salah di hukum komplement, di mana benar atau salah itu hasilnya adalah benar. Jadi benar atau salah true benar dan P atau negasi Q. Nah, hasil dari T true dan negasi P itu saya gunakan hukum identitas, jadi menghasilkan P. Kalau di identitas itu bunyinya T dan P. Saya sambil nyatet ya Pak. T dan P itu hasilnya adalah P. Berarti kalau ini T dan P atau negasi Q, maka hasilnya adalah P atau negasi Q. Jadi pernyataan yang bernilai benar adalah sesuai dengan kalimat yang terakhir ini, P atau negasi Q, maka P-nya Andi suka makan buah mangga, atau negasi Q-nya Andi tidak suka makan buah mangga. Logika saya seperti itu, Pak, mohon koreksinya. Ya, terima kasih Bu Erna. Mungkin ya. Yang lain ada yang mau memberikan tanggapan? Ini ada satu soal yang menarik ya menurut saya ya. Satu soal yang menarik, kemudian diselesaikan dengan dua metode yang berbeda. Kalau Bu Erna nanti menggunakan ini, ya, menggunakan hukum-hukum yang ada, sementara tadi Bu Anis itu menggunakan tabel kebenaran sebenarnya ya. Jadi kalau seandainya P-nya benar, Q-nya benar, ya begitu. Nah, kira-kira dari dua itu, bagaimana pendapat Bapak Ibu semua selain yang disampaikan oleh Bu Erna dan Bu Anis itu? Ada yang mau memberikan masukan atau tanggapan atau pertanyaan atau apa? Silakan. Ada? Bu Retno mungkin? Mbak. Bu Retno ngajar SMP enggak, oke? Nggih, Pak. Yang ngajar SMA, mungkin ada yang punya, sebenarnya kalau anak SMA lebih cenderung ngerjakannya pakai yang caranya Bu Anis tadi ya? Cenderungannya ke sana. Tapi kedua jawabannya sama-sama do, Pak ya, sama-sama yang D. Sama-sama yang D, nggih. Apakah itu memang itu jawabannya? Sepertinya memang jawabannya D. Kalau kita lihat ini ya, proses ini tidak ada yang salah kan? Baris pertama ke baris kedua menggunakan negasi dari disjungsi. Sepertinya tidak ada yang salah. Bukan negasi dari disjungsi itu harusnya. De Morgan itu kan.
Timurgen nggih Pak. Nggih. Nggih. Morgen itu. Nggih. Terus dari baris kedua ke baris ketiga menggunakan distributif, ya. Kemudian menggunakan sifat komplement true itu iya. Identitas, ya. Jawabannya benar D. D atau B? D kan? D, nggih Pak. D. Oke, yang D. D. Ya. Bagaimana? Ada yang mau memberikan komentar, Bapak Ibu? Atau bingung? Model-model seperti ini apakah sama dengan ekuivalensi tadi ya Pak? Model-model soal seperti ini? Nggih, apakah sama dengan ekuivalensi tadi nggih Pak? Iya. Kalau kayak gini kan berarti Bu Erna itu mengatakan bahwa P atau negasi P atau Q ekuivalen dengan P atau negasi Q. Nggih. Nggih. Berarti ini harus hafal itu ya Pak ya, terma-termanya ya. Nggih harus. Tetapi kan ini sederhana ya, cuma berapa baris? 1, 2, 3, 4. Nggak serumit. Tapi kan harus, oh ini pakai yang mana harus paham dulu. Tetapi kadang kita itu nggak perlu tahu apa namanya apa gitu Bu. Biasanya kita hafal dengan sendirinya, kayak hukum De Morgan itu kan biasanya hafal dengan sendirinya, negasi dari P atau Q itu pasti De Morgan. Dan kita nggak tahu artinya, nggak tahu namanya itu apa, hubungnya apa, tapi kita tahu oh negasi dari atau itu dan, negasi dari dan tuh atau gitu-gitu. Berarti harus itu ya Pak, sering-sering berarti soal. Sering-sering gratis. Pak, saya mau nanya ini Pak, kalau apa itu negasi dari untuk semua itu berarti terdapat itu ya Pak ya? Negasi dari untuk semua gitu terdapat. Oh, nggih Pak. Untuk setiap X terdapat Y. Cukup, saya rasa nggih. Terima kasih Bu Erna dan Bu Anis. Soal yang menarik yang didiskusikan oleh dua teman kita. Ini ada soal yang lain yang bisa kita diskusikan lagi. Siapa? Pak, siapa nih? Pak Kuat. Silakan Pak Kuat. Sekedap. Soalnya susah apa gampang, Pak? Gampang sih kalau menurut saya. Bikin soal yang hot, Pak. Preseno. Sudah apa belum ya Pak? Belum. Belum Pak. Kok belum muncul ya? Sudah Bapak. Sudah ya? Sudah muncul. Ya. Nah, biasanya kan begini, kalau soal-soal bentuk SMK, itu ada dua pernyataan. Saya berikan contoh soal, diketahui pernyataan P dan Q. Pernyataan P, Bandung adalah ibu kota Jawa Tengah. Sementara pernyataan Q, 2X ditambah 5 sama dengan 9. Soalnya, agar jika P maka Q, atau implikasi P dan Q, jika P maka Q bernilai benar, maka nilai X yang benar adalah titik-titik. Untuk mengetahui nilai implikasi itu benar atau tidak, kita harus mengetahui nilai P dan Q. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah sangat tahu lah, sangat paham bahwa implikasi akan menjadi benar apabila
pernyataan kedua itu benar atau keduanya salah. Kita cek satu persatu nggak? Pernyataan P, Bandung adalah ibu kota Jawa Tengah, salah atau benar Bapak Ibu? Salah. Salah. Ya, jadi pernyataan P, pernyataan pertama salah. Agar implikasi itu benar, maka pernyataan kedua atau Q harus benar kan, nggak? Nah, sementara kita tidak tahu apakah 2X ditambah 5 sama dengan 9 itu kan masih kalimat terbuka, tergantung X-nya. Karena Q harus benar, maka kita harus mencari nilai X yang benar. 2X ditambah 5 sama dengan 9, benar nggak? 2X ditambah 5 sama dengan 9, 2X sama dengan 9 min 5. 2X sama dengan 4, X sama dengan 4 dibagi 2, X sama dengan 2. Jadi nilai X-nya 2. Agar jika P maka Q atau implikasi tersebut mempunyai nilai kebenaran yang benar. Oke, ngoten Pak. Terima kasih. Implikasi S angka S itu kan benar juga ya Pak ya? Iya, S itu maka nggak kuat. S jadinya benar. Iya, itu tadi Pak Kuat maksudnya keliru, B. Oh iya. Kalau yang dimaksudkan soal ini Pak Kuat mungkin yang dimaksud adalah diimplikasi. Oh iya, maaf, saya salah ketik itu. Iya. Iya Pak. Makanya kok kalau seandainya saya milih jawab X yang salah, perasaan juga bener nih. Betul, iya, karena bukan itu. Itu tadi maksudnya apa? B. Disjungsi, Pak. Hah? Oh, disjungsi. Iya kan, salah atau benar, maka harus benar. Salah. Oh. Kan kalau salah atau salah tidak bisa. Enggak. Tadi saya lihat soal sumatif, jadi ingatnya itu. Iya. Oh, tadinya P atau Q, bukan jika P. Iya, kepengennya P atau Q, tapi lihat tes karena copy paste tes sumatif jadinya gitu. Oh, maaf. Bukan diimplikasi juga, dia maunya Pak Kuat itu kalau P atau Q. Bisa. Disjungsi. Ya. Oh, disjungsi. Ya, nggak apa-apa. Nanti minta tolong dibenerin nggak, Pak? Enggak. Jadi itu. Terima kasih. Oke. Yang lain monggo. Pak siapa nih yang belum? Atau Bu Enjang Rastiti, silahkan Bu. Nggih Pak, mencoba nggih. Soalnya susah atau gampang Bu? Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Sampun muncul dereng nggih? Sampun, Bu. Oke. Kurang lebih seperti punyanya Bu Erna tadi. Tapi nggih Pak, menawi enten salah mengke dibenarkan ngaten. Ya. Jadi ada pertanyaan, negasi dari pernyataan matematika tidak mengasihkan atau membosankan adalah. Jadi untuk mencari negasi ini tadi, dilihat dari Bu Erna tadi, tahu Pak, untuk menentukan negasi dari suatu konjungsi atau disjungsi, perhatikan dalilnya, dalil demukan tadi Pak. Okay. Jadi ini tadi kan matematika tidak mengasihkan atau membosankan. Jadi negasi P dan Q
Berarti ekuivalennya kan negasi P atau negasi V. Hmm. Sedangkan kalau negasi P atau negasi V, ekuivalennya kan dengan negasi P dan negasi V. Ngoten. Nah, itu kan dari soal itu kan ada dua pernyataan, yang P matematika tidak mengasihkan, yang V matematika membosankan. Pak. Untuk selanjutnya, negasi untuk P dan V masing-masing adalah, kita negasikan salah satu dulu. Negasi P berarti menjadi matematika mengasihkan. Untuk negasi V menjadi matematika tidak membosankan. Nah, kita menggunakan dalil De Morgan untuk negasi disjungsi. Tadi kan, ini kan kata hubungnya atau. Oh, berarti negasi P atau V ekuivalennya negasi V dan negasi P dan negasi V. Jadi sehingga isinya kan negasi P atau negasi V, kita masukkan ke kalimatnya, ke pernyataannya, jadi matematika mengasihkan dan tidak membosankan. Beri. Matematika tidak membosankan. Mengasihkan dan tidak membosankan. Tetapi di sini pemisalan P ada kata tidak itu nggak pakai negasi ya, Bu? Enggak, ini nak semisal enggak pakai negasi, Pak. Kalau seandainya kita sudah menyampaikan kepada peserta didik kita bahwa ketika menggunakan kata tidak selalu menggunakan negasi P, itu gimana? Negasi. Ya berarti termasuk negasi, Pak. Boleh, seperti itu boleh. Ya boleh, kalau negasi kan bukan kebalikannya, ngoten, Pak. Enggak, Bapak Pripon? Boleh. Boleh, Kan teman-teman itu lain salah. kasih komentar, Bapak Ibu yang lain coba kasih komentar. Boleh itu, Pak. Negasi Boleh. itu kan lawannya. Kalau benar malah Ya, salah. kebalikannya gitu. Kalau pernyataan ini sudah berbentuk istilahnya tidak, kata tidak, tapi ini dianggap sebagai pernyataan P, maka negasinya kan menjadi matematika mengasihkan. Begitu. Terima kasih. Ya. Pripon? Jadi konsistensi ketika kita mengajar ataupun menulis itu penting. Yang Nggih. jadi kalau seandainya nanti di kelas sudah mengatakan bahwa statement tidak itu menggunakan negasi, lebih baik sekali P-nya itu bukan P polos, tapi langsung aja dikasih negasi P. Oh, nggak. Sehingga peserta tadi tidak bingung. Ini ada Nggih. kata tidak, kenapa negasinya nggak ada, begitu. Oh, ngaten. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, nggih. Terima kasih, Itu Mas. untuk menjelaskan kepada anak ya, Pak ya. Tetapi sebenarnya pernyataan seperti ini boleh nggih, Pak? Boleh. Oh, boleh, nggih, Pak. Boleh. Kalau seandainya itu langsung P, matematika tidak mengasihkan, boleh. Tetapi kan levelnya itu agak naik sedikit ya. Naik sedikit. Hot ini Nggih, tadi, Pak. naik Oh, sedikit. ngaten. Nggih. Kalau levelnya peserta didik kan, kalau ada kata tidak, kasih negasi. Pasti negasi, Oh, ya, nggih. negasi dong. Gitu. Nggih. Nggih, nggih, Pak. Oh, nggih. Nggih, Pak. Nggih. Terima kasih. Nggih. Selanjutnya. Kula stop sharing nggih, Pak. Nggih. Siapa yang mau mencoba lagi? Sekalian kita koreksi soalnya. Siapa? Pak Triwibowo, monggo. Silka. Oh, tahu-tahu. Suaranya tidak terdengar. Ada kendala mic katanya, Pak. Dalam mic.
Saya tidak mendengar sesuatu pun. Pakai bahasa hati itu Pak, susah di logika. Sepertinya Pak Tri sedang jatuh cinta ini ya. Oke Pak, aduh Pak. Waduh, akhirnya menyerah Pak Tri. Oke, yang lain. Sembari menunggu Pak Tri persiapan, mungkin yang lain ada soal yang dirasa sulit, bisa kita diskusikan. Bu Husnul Khotimah. Pak Silka kayaknya mau masuk itu Pak. Siapa? Pak Silka tadi kayaknya mau masuk. Oh iya, Pak Silka. Silakan Pak Silka. Jika hari panas, maka Ani memakai... Kelihatan ya, Pak? Kelihatan. Ya. Ani tidak memakai topi atau ia memakai payung? Ani tidak memakai payung. Oh, ya. Silahkan Pak Silkan. Iya, sebentar Pak. Sebentar. Diketahui pernyataan, jika hari panas, maka Ani memakai topi. Yang kedua, Ani tidak memakai topi atau ia memakai payung. Yang ketiga, Ani tidak memakai payung. Kesimpulan dari 3 premis ini adalah saya akan mencoba ini pada untuk premis 1 tadi, jika hari panas maka Ani memakai topi. Premis kedua, Ani tidak memakai topi atau ia memakai payung. Premis ketiga, Ani tidak memakai payung. Kita misalkan hari panas itu P, Ani memakai topi itu Q, Ani memakai payung itu R. Selesaikan terlebih dahulu premis 1 dan 2. Kemudian baru digabung dengan premis 3. Ya. Dari premis 1 dan 2, yaitu jika P maka Q, itu untuk premis 1. Premis 2-nya, lingkaran Q atau R. Nah, ingat bentuk berikut. Lingkaran Q atau R ekuivalen dengan Q jika maka R. Q jika maka R. Jika Q maka R. Jika Q maka R, maaf Pak. Suka membalikan kata. Hingga bentuk di atas menjadi jika P maka Q. Q maka R. Premis kedua, jika Q maka R. Itu kesimpulannya silogisme, yaitu jika P maka R. Dari sini gabungan dengan premis ketiga, jika P maka R dengan lingkaran R menjadi lingkaran P atau modus Tholen. Kesimpulan akhirnya adalah lingkaran P, yaitu hari tidak panas. Itu Pak, menurut saya. Oke, mungkin ada yang mau memberikan masukan? Silakan. Atau seandainya kita menyelesaikan ini tidak harus urut, apakah bisa, Pak? Misal premis 1 dengan premis 3. Atau kita kerjakan premis 2 dengan 3 dulu. Baru kita gabung dengan premis 1. Itu apakah harus selalu urut gitu? 1, 2, 2, 3. Kalau saya mengerjakan yang 1, 3 atau 2, 3 dulu, itu kira-kira hasilnya sama apa enggak ya? Enggak, belum coba, Pak. Kalau sepintas melihat, sepintas melihat ini kan sebenarnya bisa kelihatan ya? Kayaknya bisa, Pak. Mungkin teman yang lain bisa membantu. Ya, bagaimana teman-teman yang lain? Agak sulit ya, Pak. Agak sulit. Kalau pakai modus ponen itu, pakai modus ponen silogisme tadi kan enak, Pak. Kalau premis 1 sama premis 2 gitu kan, kayak silogisme langsung hilang itu Q-nya. Lebih cepat gitu kayaknya.
Ini saya belajar logika. Ini kan kebetulan aja premis 3-nya yang sederhana itu ditaruh di nomor 3. Kan bisa juga soalnya, minta tolong ke atas Pak. Tampilan slide-nya Pak. Nah, bisa juga kan saya membuat pernyataannya kayak gini misalnya. Ani tidak memakai payung. Ani tidak memakai topi atau ia memakai payung. Pertanyaan kami kedua. Terus yang nomor 1 itu saya taruh di belakang. Jika hari panas, maka Ani memakai topi. Kan gitu ya? Iya enggak? Variasi soalnya itu loh. Iya, Pak. Kan bisa juga yang nomor 3 itu ditaruh di nomor 1. Terus nomor 2-nya? Nomor 2 tetap, terus nomor 1 pindah ke nomor 3. Kan bisa juga gitu ya. Soal ini bisa saya rubah seperti itu enggak? Boleh enggak? Boleh. Boleh ya, Pak. Boleh, Pak. Kalian penyelesaiannya, Pak. Tambah solid. Nah, kalau soalnya seperti itu, berarti kan pengerjaannya tidak harus urut gitu loh, 1, 2, 3 gitu, nggak harus 1 sama 2 dulu, habis itu baru kita gabungkan dengan yang 3, kan nggak gitu harus. Jadinya nggak seperti itu. Bisa juga kita selesaikan modus yang terakhir tadi, modus tolen ya. Oh, baru ke silogismenya. Ya, bisa juga kita selesaikan modus tolennya dulu. Kalau pakai itu malah nggak pakai silogisme ya mungkin ya. Kalau modus tolennya dulu ya modus ponen malah nanti jatuhnya. Ya pasti banyak variasi yang bisa dikerjakan di sini, gitu, Pak Silka. Iya, Pak. Peserta didik nanti bebas mengerjakan metode yang mana dulu. 1-2 boleh, 1-3 boleh, 2-3 boleh, 1-2 boleh. Sepertinya loh ya. Tapi saya juga belum mencoba. Nanti bisa dicoba. Kalau yang ini paling enak nggih, Pak? Ini yang paling mudah ya. Paling mudah karena soalnya sudah dibuat seurut ini. Gitu. Nggih. Kalau levelnya mau dinaikkan sedikit, levelnya kita naikkan lagi ya. Diputar-putar lagi kalimatnya. Sehingga peserta didik itu bisa berpikir kira-kira yang cocok itu pakai yang mana sih gitu. Iya. Oke, terima kasih Pak Silka. Terima kasih, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mungkin. Siapa? Bu Yuni, silakan Bu Yuni. Ya, saya coba ya Pak, belum pernah presentasi nih. Oh iya, belajar sekalian. Ya, sambil coba-coba Pak. Oke. Terus gimana ini? Mungkin bisa dibantu Bapak Ibu, silakan. Ini apa nggih? Present now itu Bu. Present now Bu. Oh udah muncul Bu. Iya. Muncul. Ya. Mana? Tadi udah. Saya ulangi lagi. Bapak Ibu yang belum pernah present atau presentasi, membagikan slide, belajar, gitu. Nanti ke belakang Bapak Ibu memang dituntut untuk bisa menguasai ini presentasi secara online. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Oke. Sudah Bu. Nyun saya Pak, jadi ini pernah dibahas di grup, terus ada perbedaan pendapat dari Bapak Ibu. Saya bacakan soalnya, perhatikan premis berikut. Premis pertama, jika Aldi giat belajar, maka ia bisa menjadi juara. Premis yang kedua, jika bisa menjadi juara, maka ia boleh ikut liburan. Kesimpulan yang sah dari premis tersebut adalah, kalau ditarik kesimpulan, pakainya kan silogisme, Pak.
jika Aldi giat belajar, maka ia boleh ikut liburan. Gitu. Tapi di pilihannya itu kan tidak ada. Kalau saya pendapatnya, kita ambil ekuivalennya, yaitu Aldi giat belajar dan ia tidak boleh ikut liburan. Tapi ada Bapak Ibu yang berpendapat bahwa kesimpulannya adalah Aldi giat belajar, maka ia boleh ikut liburan. Penggunaan kata jika itu loh Pak, jika maka itu dalam penarikan kesimpulan tetap dipakai atau boleh dihilangkan. Itu gimana? Oh, gimana Bapak Ibu? Boleh. Jika Aldi giat belajar, maka ia bisa menjadi juara. Jika bisa Silogisme. menjadi... Itu silogisme, terus kesimpulannya jika makanya dihilangkan, boleh nggak Pak? Jikanya mungkin, makanya yang nggak boleh dihilangkan mungkin, Bu. Iya, makanya buatan maka jikanya. Oh, berarti di sini ada dua jawaban ya. Jawaban yang C sama jawaban yang A. Yang A. Oh, berarti dua-duanya bernilai benar, Pak? Bukan, kalau yang saya C sama Aldi giat belajar, maka ia boleh ikut liburan. Maka ia boleh ikut liburan. Kalau saya lebih prefer yang Bapak Ibu lebih pilih yang mana Bapak Ibu? Yang C, Pak. Saya yang A. Yang C, Pak. C. Jika di kalau yang D itu kan negasinya, Pak, negasi implikasi. Yang C. Yang C, Pak. Yang C. Nggih. Kalau yang Andi giat belajar dan ia tidak boleh ikut liburan? Itu yang itu negasi, Pak. Negasi dari implikasi P, jika Aldi giat belajar maka ia boleh ikut liburan, itu negasinya itu. Bu Yuni mungkin bisa menampilkan yang sifat ekuivalensi dari P maka Q itu sama aja dengan apa Bu Yuni? P maka Q. Jika P maka Q. Ekuivalen dengan? Ini yang bawah, Pak. Jika P maka Q ekuivalen dengan? negasi P atau Q. P dan negasi Q. Ekuivalennya. Ditulis Bu, ditulis Bu. Di bawahnya Bu. Ngapunten Pak, apa Kalau di sini, ekuivalennya? monggo Bu Anis. Ngapunten, niki jika P maka Q ekuivalennya itu bukannya negasi P atau Q. Ya, makanya minta tolong Bu Yuni dituliskan. Ditulis Bu. Coba pakai PI di bawah. Nah, enter. Di enter gitu. Oke, coba. P maka Q, coba. Jika P maka Q, pakai ini. Atau mau kopas. Bisa nggih? Di situ nggih? Iya, susah. Pakai ini aja ya, Pak. Oh, nggak bisa ini ya? Insert. Iya, pakainya kayak gini. Bentar. Bukunya dibuka, Bapak Ibu. Kita cari P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Negasi P atau Q. Oke, negasi P atau Q. Nah, berarti kalau negasi P maka Q itu yang P dan negasi Q, Pak. jadi jika P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Negasi P atau Q. Negasi P ada nggak? Tidak ada. Nggak Tidak ada. ada. Ada, Pak. Atau Q.
negasi P atau Q atau negasi P. Kan Q atau negasi P juga bisa kita putar ya? Bisa. Bisa. Q atau negasi P ada? Tidak ada. Nggak ada itu, Pak. Nggak ada, Negasi, Jadi jawabannya C. negasi P atau Q C, nggak ya, ada. Pak, ya. Makanya gantinya P dan negasi Q, Pak. Kalau P dan negasi Q itu negasi dari P implikasi. dan negasi Q, tapi Kalau P dan negasi I Negasi itu P. negasi dari Negasi negasi P implikasi. atau Implikasi. Q. Negasinya Ya, implikasi. betul. Itu negasi dari P maka Q atau negasi dari negasi P atau Q. Iya. Ya. Jawaban yang benar E, G. C. Y, C. Berarti nggak masalah, Pak, ya itu walaupun tidak ada jika di depannya itu, Pak, ya. Tidak masalah. Tapi lebih baik sebenarnya ada ya. Tapi mungkin untuk jikanya itu kenapa dihapus? Karena kan yang atas-atasnya itu nggak pakai maka ya. Dan atau. Jawabannya yang pasti C ya, bukan A ya. C, Pak. Oke, C. C. Ya. Ya, sampun Pak, matur nuwun. Ya, Bu Yudi, terima kasih. Gak apa-apa. Ada lagi mungkin? Satu lagi deh, 3 menit lagi. Soal yang susah gitu loh, ada nggak? Bu Nawestri Utami, silahkan Bu Nawestri. Iya. Soal saya mudah ini Kak. Mudah. Oh Maksudnya ya. ya, sebentar ya Pak ya. Oh ya, silakan. Mudahnya kayak apa Bu? Soalnya seperti ini Pak. Jika ini diberikan pernyataan, jika pemimpin jujur maka rakyat tentram. Oh ini yang ini Mana, nyambung dengan yang sebelumnya kok nyambung saya dengan punya Bu Yuni tadi ya. Ya, cuman ini Pak. Kita disuruh membuat 2 buah pernyataan yang setara dengan pernyataan di atas. Nah, ini saya pakai rumus ini ya, Pak. P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q, atau bisa juga negasi Q maka negasi P. Nah, pemimpin jujur ini sebagai pernyataan P, rakyat tentram ini sebagai pernyataan Q. Maka kita negasikan jika pemimpin jujur, berarti negasinya pemimpin tidak jujur atau rakyat tentram. Ini pernyataan yang pertama. Terus yang kedua, kita pakai rumus yang kedua, negasi Q maka negasi P. Negasinya Q, rakyat tentram. Berarti rakyat, jika rakyat tidak tentram, maka pemimpin tidak jujur. Itu Pak, presentasi dari saya. Ada juga jawaban yang lain loh Bu, nggak cuma 2 loh sebenarnya. Dicari lagi ya Pak ekuivalennya ya. Banyak kan sebenarnya. Iya, itu bisa juga sih, P dan negasi Q juga bisa. Y, ya. Akhirnya jawaban peserta didik akan sangat banyak. Iya. Nah, ini karena bentuknya bukan itu ya Pak, pilihan ganda. Iya. Kan ekuivalen jika P maka Q kan sebenarnya nggak cuma 2 ini ya, masih ada yang lain. Iya. Iya. Itu P dan negasi Q juga bisa ya Pak ya? Y, bisa. P dan negasi Q. Iya. Nanti P dan negasi Q jadinya berarti? P dan negasi Q bukan Bu. Oh.
Oh itu oh ya maaf Pak, itu negasinya. Oh itu negasi dari implikasi ya maaf. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Kita cukupkan saja, G. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, tetapi tidak dengan saya, sepertinya nanti akan dengan dosen yang lain yang memang kepakarannya di bidang pendidikan untuk membahas pedagogik ya. Saya cukupkan kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat puasanya dan tetap semangat belajarnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Pak Saiful. Terima kasih Pak Cahyo.